kadang sekarang kan kita pengen mengubah situasi, mengubah kondisi. Kita hangout dengan teman-teman, kita stres, wah mending kita kumpul sama teman-teman, kita ngobrol sama teman-teman kita. Terus kita cari tempat, cafe atau misalnya sekarang apa? Coffee shop gitu ya. Coffee shop, oke. Di coffee shop misalnya. Nah kemudian setelah sampai di situ ternyata ngobrol bentar, tapi masing-masing asik dengan gadgetnya. Kalau goalnya adalah oke, kita pengen ngobrol, kita pengen silaturahmi, ya udah fokus ke arah sana, kesampingkan dulu gadgetnya. Itu yang harus dilakukan kan. Sama juga misalnya gini, kadang-kadang misalnya kita pengen liburan ke gunung, ke pantai, laut, ke pantai dan segala macam tempat yang indah-indah gitu loh. Nah, kita kan pengen refresh apa yang kita lihat. Ternyata setelah sampai di tempat tujuan, apa yang terjadi? Main HP juga. Artinya apa? Bahwa kita nggak memiliki sebuah goal, target ketika kita melakukan sesuatu. Ayat ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita. Kita harus memiliki sebuah target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sahabat Quran sekalian, kita masih punya kesempatan. Allah sudah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan waktu yang kita gunakan bisa dihitung sebagai rangkaian ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Dan hari ini kita masih bersama Mas Dodi. Iya Pak. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol. Iya Pak. Apakah ada sesuatu yang kita bisa diskusikan bersama dengan para sahabat Quran sekalian? Monggo. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita lagi nongkrong gitu sama teman-teman, biasanya kan kita fokusnya harusnya sama teman gitu. Tapi malahan kita masing-masing megang HP itu Pak. Nah, kayak nggak usah gitu nongkrong, mendingan kita ngobrol gitu. Itu ada nggak sih Pak kaitannya dengan Al-Quran? Oke. Tentunya kalau kita melihat secara spesifik tidak mengarah ke sana. Tapi kita akan mengambil sebuah inspirasi dari Al-Quran itu, kemudian kita relatekan dengan masalah yang kita hadapi. Karena kan Al-Quran itu merupakan guidance umum. Guidance umum, kemudian dari guidance umum ini baru kita terapkan hal-hal yang kaitannya dengan hal yang spesifik seperti tadi misalnya. Ini ada sebuah nasihat yang diberikan seorang ayah kepada putranya. Putranya masih kecil. Dan nasihat ini ternyata memiliki sebuah nasihat, memiliki value yang sangat luar biasa. Apa nasihatnya? Kita baca surat Luqman, surat ke-31 di dalam Al-Quran. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Oke. Di sini bagian awal di dalam ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqsid fi mashyika. Artinya apa tuh? Sederhanakanlah dalam kamu berjalan. Nah, sekarang kita lihat waqsid. Di situ ada asal kata dari kata waqsid itu adalah qasad. Artinya apa? Qasad itu adalah tidak cepat dan tidak lambat. Jadi kalau kita balik lagi kepada ayat ini, waqsid fi mashyika, maka kamu berjalan itu tidak cepat dan tidak lambat. Karena kalau misalnya kita cepat-cepat, berarti kan kita akan banyak mengabaikan hal-hal yang sebenarnya mungkin itu adalah hal penting. Kalau misalnya kita jalannya lambat, kayak kita itu dalam hidup itu tidak punya urgensi. Sehingga ayat ini memberikan sebuah nasihat yang diberikan Luqman kepada anaknya. Nah, kamu kalau berjalan tidak cepat dan juga tidak lambat. Berarti kan balance. Balance gitu. Balance, betul. Kemudian yang kedua adalah qasad, yang kedua adalah maknanya adalah kita itu berjalan harus memiliki sebuah tujuan. Harus memiliki sebuah goal, harus memiliki sebuah target. Jadi kalau kita gabungkan, jadi kamu berjalan di dunia itu
kamu harus memiliki sebuah target, harus memiliki sebuah tujuan, dan kamu berjalannya tidak cepat dan tidak lambat. Itu gabungannya, kira-kira. Apakah ini kaitannya hanya sekedar fisik saja? Berjalan misalnya kita berjalan fisik, ternyata enggak. Hidup kita itu ketika kita mengarungi kehidupan gitu ya, kita itu harus memiliki sebuah target. Jadi bukan jalan secara fisik, tapi kita menjalani kehidupan ini harus memiliki sebuah tujuan, memiliki sebuah target. Nah, sekarang kita lihat dengan hubungannya dengan pertanyaan tadi. Kalau jalan-jalan, ya, sebelum masuk situ saya kasih ilustrasi ini. Ketika seseorang, dulu mungkin kita di sekolah ya, ada teman-teman kita yang dia kelihatan cool, keren pada saat itu. Orang kayaknya ngelihat dia semua, dia istilahnya jadi pusat perhatian ya Pak? Jadi pusat perhatian, benar. Kemudian ada satu orang lagi, dia dilirik juga enggak. Tapi dia rajin banget gitu loh, dia fokus kepada apa yang dia inginkan. Kemudian dewasa, kita udah dewasa, ternyata orang yang tadinya populer, yang diidolakan dan orang pengen kayak dia sekarang tidak menjadi apa-apa. Sedangkan orang yang tidak dilihat dulunya, tapi dia fokus, sekarang dia menjadi orang yang sukses. Nah, kalau kita balik lagi kepada nasihat ini, nasihat seorang ayah kepada putranya, yang diberikan ayah Luqman ini, maka nak, kamu dalam hidup kamu harus memiliki target. Nah, orang yang tadi, teman kita itu, dia mungkin pada saat itu tidak dilihat oleh orang lain. Nggak direkan lah. Tidak di-mention juga enggak. Tapi dia memiliki sebuah target, dia memiliki sebuah cita-cita, dan dia fokus terhadap cita-cita itu, dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Dan akhirnya tercapai itu. Jadi orang itu memiliki sebuah goal yang jelas. Nah, sekarang kita baru kembali kepada pertanyaan tadi. Kadang sekarang kan kita pengen mengubah situasi, mengubah kondisi. Kita hangout dengan teman-teman. Kita stres, wah mending kita kumpul sama teman-teman, kita ngobrol sama teman-teman kita. Terus kita cari tempat, kafe atau misalnya sekarang apa? Coffee shop gitu ya. Coffee shop, oke. Di coffee shop misalnya. Nah, kemudian setelah sampai di situ, ternyata ngobrol bentar, tapi masing-masing asik dengan gadgetnya. Nah, kalau kita lihat pada ayat ini, ya kan sebenarnya aktivitasnya sama saja. Kalau nggak ada orang, ya dengan gadget. Dengan banyak orang, tetap dengan gadgetnya. Cuman backgroundnya beda sekarang. Yang awalnya backgroundnya adalah sendirian, sekarang backgroundnya adalah bersama teman-teman. Tapi tetap aja aktivitasnya sama. Berarti kan kita nggak memiliki goal. Kalau goalnya adalah, oke, kita pengen ngobrol, kita pengen silaturahmi, ya udah fokus ke arah sana. Kesampingkan dulu gadgetnya. Itu yang harus dilakukan kan. Sama juga misalnya gini, kadang-kadang misalnya kita pengen liburan, ke gunung, ke pantai. laut, ke pantai, dan segala macam tempat yang indah-indah gitu loh. Nah, kita kan pengen refresh apa yang kita lihat. Ternyata setelah sampai di tempat tujuan, apa yang terjadi? Main HP juga. Artinya apa? Bahwa kita nggak memiliki sebuah goal, target ketika kita melakukan sesuatu. Ayat ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita. Kita harus memiliki sebuah target. Goalnya apa? Sehingga apa? Kita tidak gampang terdistract. Kalau kita nggak punya goal, gampang sekali terdistract, tarik kanan kirinya kan gampang. Kalau misalnya jalan-jalan tadi, goalnya apa? Ya udah, kita memahami keindahan yang dibuat oleh Tuhan kita. Kita mengagumi itu. Nah, itu yang harus dilakukan kan? Tapi ketika kita tidak memiliki sebuah target, kita akan bingung tuh. Gampang ditarik ke sininya, asik dengan yang lain. Sehingga apa? Kita nggak mencapai sesuatu. Ya kita seakan-akan berjalan di tempat saja. Cuman background-nya yang ganti. Kan gitu kan? Oke. Ada lagi nggak yang kita bisa diskusikan dari ayat ini? Ketika kita ingin sesuatu yang besar, itu kan pasti ada pencapaian yang sulit gitu Pak. Kayaknya effortnya harus, upayanya harus besar juga gitu. Tapi ketika lalu terintimidasi sama harapan-harapan kita itu gimana Pak? Oke. Berarti kan
kita punya cita-cita, kemudian cita-cita yang besar itu kayaknya susah untuk tercapai, sehingga cita-cita yang harusnya memberikan motivasi kepada kita, namun bisa sebaliknya, malah mengintimidasi kita sehingga kita tidak bisa mencapai atau tidak melakukan apapun untuk mencapai cita-cita besar itu. Oke. Balik lagi sebenarnya pada ayat ini. Waqsid fi masyika. Kamu harus memiliki sebuah target, harus memiliki sebuah cita-cita. Yang jadi problem adalah kalau cita-citanya besar, akhirnya kita terintimidasi. Contohnya misalnya ini, kita memiliki sebuah keinginan untuk bisa memahami Al-Quran. Al-Quran ini saja kan tebal. Kemudian kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, itu kan satu jilidnya, itu tebalnya bisa segini. Kemudian kalau kita lihat kitab tafsir itu, kadang kita terintimidasi tuh. Waduh, saya nggak akan bisa tidak bisa menyelesaikan itu. Gitu. Itu baru satu jilid. Padahal kitab tafsir itu kadang-kadang ada 12 jilid. Bayangkan tebalnya segini, satu jilidnya ada 12. Berarti kan akan banyak sekali halaman yang harus kita baca. Ketika kita mau membuka satu halaman saja, aduh kayaknya masih banyak ya halaman yang belum kita baca nih gitu. Sehingga itu mengintimidasi kita. Nah, gini. Nasihat Luqman kepada anaknya ini memberikan sebuah nasihat bahwa kamu harus memiliki sebuah target dalam hidup kamu. Dan kamu untuk mencapai target yang besar itu, kamu harus mengambil satu langkah kecil dalam hidup kamu. Tidak mungkin kamu mencapai target yang besar kalau kamu tidak mengambil banyak langkah-langkah kecil. Iya kan? Nah, itu yang harus dilakukan. Sehingga apa? Kita tidak stres dengan goal yang besarnya. Ya tinggal kita mulai saja. Oke, hari ini saya halaman pertama. Setiap hari misalnya saya 2 halaman yang saya baca. Atau 3 halaman yang saya baca. Udah lakukan itu secara terus-menerus. Nanti juga akan tercapai goal yang besar itu kan. Dari sesuatu yang kecil ya Pak? Betul. Nah itu yang harusnya kita lakukan. Goal apapun dalam kehidupan kita, maka kita ambil langkah-langkah kecil untuk mencapai goal itu. Itu yang harus kita lakukan kan. Sehingga apa? Kita nggak stressful kok. Ternyata nasihat seorang ayah bernama Luqman ini luar biasa ya. Ini kita baru belajar satu frase. Berjalanlah dalam dunia ini dengan kamu memiliki sebuah target dalam kehidupan kamu. Tidak mungkin target itu mendatangi kamu, tapi kamu harus mengejar impian itu. Kamu yang mengejar cita-cita kamu. Itu yang harus dilakukan. Maka sederhanakanlah dalam berjalan. Nah sekarang gini, ketika seseorang memiliki sebuah target ya, dia juga akan memiliki tingkat confidence level yang tinggi juga. Kadang-kadang kan kita itu nggak pede dalam hidup kita kan. Kenapa? Karena fokus kita adalah respon orang lain. Nah, ketika seseorang memiliki sebuah target yang seperti dinasihatkan oleh Luqman kepada anaknya ini, maka orang itu akan fokus kepada targetnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang komen terhadap dia, kalau komen itu tidak membangun dirinya untuk mencapai target, maka dia abaikan. Jadi dia fokus kepada targetnya ini. Jadi dia membedakan mana yang penting, mana yang nggak penting. Kalau yang penting, maka dia consider itu. Tapi kalau misalnya nggak penting, maka dia abaikan. Sehingga apa? Dia fokus terhadap pencapaiannya, dia fokus terhadap targetnya. Udah buat dia cukup gitu loh. Sehingga apa? Dia confident tuh. Orang komen apa? Enggak, target saya adalah ini. Beda kalau misalnya kita tidak memiliki target. Kita fokusnya adalah, gimana ya orang komennya akan seperti apa terhadap apa yang saya lakukan. Gitu kan. Jadi orang memiliki target, maka dia akan confident. Tapi ketika kita tidak memiliki sebuah target, maka kita gampang sekali terdistract dengan omongan orang dan segala macamnya. Dan orang-orang memiliki target dan dia mengambil langkah-langkah kecil untuk mencapai target yang besar itu, dia akan bahagia, dia akan happy ketika langkah-langkah kecil itu sudah terlaksana. Jadi langkah kecil itu kan, langkah target yang besar itu merupakan
pencapaian setiap langkah-langkah kecil. Sehingga ketika langkah kecil itu sudah tercapai, dia happy, dia bahagia. Jadi satu, dengan memiliki sebuah target, dia level confidence-nya tinggi. Kemudian yang kedua adalah dia memiliki rasa bahagia yang tinggi. Kepuasan ya, Pak? Kepuasan. Dia bersyukur tuh bersyukur terhadap pencapaian kecil yang dia lakukan. Luar biasa kan? Nasihat seorang ayah yang bernama Luqman kepada putranya. Nanti di episode selanjutnya kita akan belajar bagian berikutnya. Iya, Pak. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan sebuah inspirasi buat para sahabat Quran sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.